Ya, terima kasih pembicara atau MC ya. Saya diberi kehormatan untuk memberikan sharing kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Eh, Bagaimana saya begitu antusiastik, sangat masif melaksanakan tugas melaksanakan menjalankan bisnis time ini, ya. Jadi intinya saya ini bukan melihat bisnis ini kaleng-kaleng ya. Kalau ada kaleng-kaleng tak tinggal aja di bawah tempat tidur ya. Nah, jadi ini bisnis yang pantas saya perjuangkan. Jadi intinya begini teman-teman sekalian. Perkenalkan dulu Bu Masni. Saya tuh perkenalannya, maaf. Saya tadi sudah diperkenalkan. Baik, nama saya Masni. Mungkin saya bekerja memang dulu bekerja aktif masih di Pertamina, tapi mungkin saya adalah leader salah satu fungsi di Pertamina. Kalau leader Pertamina itu tertinggi di bawah direktur ya, di bawah direktur di salah satu perusahaan ya boleh dikatakan anak perusahaan di Pertamina. Nah, lumayan cukup bergengsi. Saya kalau saya masuk ke dalam fungsi lumayan segenal. Ya, saya untuk Vice President di internal audit. Ya. Pemeriksa, kalau di luar tuh katanya KPK itu, saya di internal audit kita menjadi teman bermitra dengan manajemen untuk mencegah rugi, mencegah terjadinya kecurangan dan lain-lain. Nah, itu tugas saya di Pertamina. Nah, saya udah di Pertamina 28 tahun lebih. Wah. Dan income saya yang katanya tadi berapa tadi dijelaskan Pak Freddy ya, 100 juta begitu gitu. Itu kita dapatkan di atas 20 tahun loh. Untuk income segitu sebulan ya. 20 tahun. Nah, di tren baru 2 bulan ya, baru 2 bulan ini aktif sudah bisa saya lihat screenshot itu seperti itu. Ini luar biasa. Saya share ke seluruh teman-teman saya. Nah, apakah saya ingin membuka mindset mereka semua? Paling tidak saya kasih panas-panas gitu ya. Bahwa sekarang itu sudah eranya cari uang, tidak hanya jadi pegawai. Itu intinya. Baik, Bapak Ibu semua, saya ingin memberikan sharing. Kenapa saya mengenal tren ini ya? Bagaimana saya kok bisa kenal dengan bisnis tren? Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Saya punya sahabat pernah bersahabat di Facebook ya dengan teman saya itu Pak Freddy, kemudian Pak Ketut ya. Gara-gara saya berteman di Facebook dengan mereka itu, maka saya mengetahui ada tren. Gara-gara juga saya orangnya gatel juga, suka lihat-lihat Facebook gitu ya. Kalau seandainya saya nggak suka lihat Facebook, mungkin lolos juga itu ya, nggak kenal saya tren itu. Jadi di Facebook saya melihat pada saat peresmian yaitu Martin Carter meresmikan suatu bisnis. Saya kaget, wah bisnis apa ya? Kok Pak Martin punya bisnis baru gitu ya? Karena saya lihat di situ yang endorse adalah Pak Freddy, ya Pak Freddy yang awalnya mengendorse itu di Facebook. Saya mencoba melihat di HP saya nomor Pak Freddy mana ya, gitu ya. Saya cari-cari, saya ada nomornya, tapi conteng satu, mungkin udah ganti nomornya. Karena udah lama ya Pak Freddy ya, mungkin udah tuker nomor kali ya. Lalu saya coba japri ke Messenger. Saya belum ada respon. Saya penasaran, saya nggak nunggu lama-lama, saya cari nomor Pak Ketut, nggak ada di WA saya. Lalu saya masuk ke Messenger. Pak Ketut, saya tanya deh, itu ngapain sih? Ada peresmian apa? Perusahaan apa? Gitu. Pak Ketut, kemudian mungkin rajin juga lihat Facebook ya, lihat Messenger. Dia langsung japri saya, Bu Masni, boleh saya minta nomor WhatsApp-nya? Saya akan japri Bu Masni. Itu sih awalnya saya mengenali tren. Lalu saya kasih nomor HP saya dengan Pak Ketut langsung japri ya. Ada apa, bisa apa sih Pak? Terus Pak Ketut hanya bercerita singkat saja. Nah, itu yang membuat saya tertarik, wah bisnis apa namanya tuh, internet. Tapi saya nggak mau tanya. Nah, gini aja Bu Masni, kapan Ibu ada waktu kita kirimkan Zoom meeting, kan begitu ya ceritanya. Saya ikutin Zoom meetingnya langsung malam itu juga. Lalu besoknya saya bilang, Pak Ketut saya ingin ketemu. Saya mau lihat kantor di mana sih? Saya kebetulan mau ke Jakarta.
besoknya loh. Jadi saya nggak tunda-tunda, nggak pikir-pikir. Nah ini bisnis sejati harusnya gitu, ya. Seorang bisa melihat peluang bisnis sebenarnya harus seperti itu. Begitu lihat peluang, dia nggak pakai pikir-pikir, dia jemput itu peluang. Ya, ini yang harus ada di era sekarang. Era digital begitu cepat, informasi begitu cepat. Ya, sudah saya matikan aja ini, ntar tak lupa ya. Jadi sekarang era digital, era serba cepat. Jadi kalau kita banyak pikir, kita tertinggal. Itu kamu saya sebenarnya. Saya datangi kantor tren besoknya. Saya datangi langsung, saya mau lihat mana sih barangnya. Gitu. Kebetulan di sana ada contohnya. Saya nggak pikir panjang, begitu saya lihat apa yang saya pikirkan bahasa itu. Kenapa langsung memutuskan? Itu yang paling penting ya. Begitu dapat penjelasan secara detail dan melihat barangnya, ya kan. Jadi tidak pakai mimpi-mimpi lah, gitu ya. Tidak pakai menghayal-hayal barang seperti apa. Apa yang saya tangkap di situ adalah pertama, wow, ini modem. Saya pikir ya, ini modem internet, ya. Wifi ya, wifi yang tempel di badan saya, ada bawa kemana-mana, terus kapan saja, di mana saja, yang kepikiran di kepala saya ya. Selama ini tempel di barang kita apa? Handphone ya, dengan satu nomor. Begitu dibilang itu ada bisa terlibat digunakan untuk 10 device dan multi operator. Apa maksudnya Pak Ketut? 10 operator, multi operator. Jadi Bu, begini dijelaskanlah oleh Pak Ketut bahwa multi operator itu apa. Jadi saya berpikir ya, benar juga. Ya kenapa? Karena kalau saya punya Telkomsel, pada saat kayak link blank spot di mana Telkomsel tidak ada, mati. Ya, mati. Ini katanya langsung nangkap kepada yang paling cepat. Dijelaskanlah bagaimana itu oleh Pak Ketut. Lalu saya lihat lagi ya, ini bisnis, ini saya belum lihat bisnis ya, saya masih lihat itu produk, canggih banget nih produk ya, tren dengan multi operator, lalu bisa nempel kemana-mana, dan yang paling penting adalah bisa digunakan untuk 10 device. Lah saya dalam pekerjaan saya banyak device yang saya pakai sekaligus, laptop, iPad, handphone 2, minimum itu yang saya pakai. Nah, ketika selama ini kalau kita di luar ya, saya pakai tethering ya. Tethering kan bisa juga, tetapi beda. Tethering itu ketika kita lagi make ya, terus tiba-tiba masuk calling ya, telepon, itu langsung mati itu internet, itu beda. Sedangkan ini tidak. Jadi pikir saya ini produk luar biasa, internet yang multi purpose ya, multifungsi. Ketika Pak Tutut juga menjelaskan tentang translator. Nah, apalagi Google Map gitu. Saya pernah punya kejadian, pernah mengalami waktu saya nyasar di Thailand. Ya, di Thailand saya nyasar, bingung baca itu alamat, hurufnya Sanskerta. Kalau bahasa Inggris masih mending ya. Ini alamat apa ya? Itu kejadian, itu benar. Jadi, dengan ada Google Map ini, artinya dia bisa nuntun saya kemana, hotel saya di mana, kan gitu ya? Itu begitu ya? Iya Bu, begitu. Terus translator, rumit sekali saya waktu berbicara dengan orang Thailand, berbicara waktu di Arab ya, di mana, di Egypt gitu misalkan. Saya nggak ngerti, tapi susah mau ngomong bahasa Inggris, mereka juga susah gitu ya. Nah, di sini katanya bisa seperti itu. Jadi saya bilang, ini benar-benar solusi produk untuk saya. Baru produk ya, cerita produk. Lalu begitu dijelaskan, Bu, ini ada manfaat lainnya. Dijelaskanlah bisnisnya. Ketika bisnis dijelaskan, apa yang saya tangkap, ini benar-benar solusi masa depan pikir saya. Kenapa? Ketika saya lihat bahwa ini akan menjadi aktif income dan pasif income. Kalau aktif gampang deh, bisa gampang aja jadi aktif ya. Aktif aja kamu cari duit, aktif dah. Tapi kapan itu menjadi pasif, kamu diam aja dapat duit, itu yang perlu dicari. Ya, ketika dijelaskan bisnis internet, kemudian ada pasif income-nya, saya berpikir inilah solusi. Kenapa saya bilang solusi saya? Pekerja sudah pensiun, kalau masih kerja itu gila. Ya, banyak bekerja sudah pensiun, buka toko, ya, buka Indomaret,
itu masih kerja loh namanya, masih mikir bagaimana gaji orang, kan gitu ya, itu masih kerja. Dan saya pikir kalau itu kerja seperti itu nggak tertarik, saya nggak tertarik. Saya sudah mikir apa sih ya, passive income pasti saya kejar. Nah, ketika saya lihat ada internet, ada bisa saya gunakan sebagai peluang bisnis di situ, ya, bahwa ini kebetulannya kita pandemik, anak-anak semua di rumah, waduh internet begitu crowded ya di rumah, lemot semua pakai, ya, tarik-tarian dari lantai bawah ke lantai atas, tarik-tarian, ya, semua pakai. Ini menjadi beban, ya, beban yang apa, beban internet di rumah. Nah, ketika saya lihat ini internet di tren ini ada solusi untuk masa depan, saya berpikir bahwa sebentar lagi saya akan pensiun, inilah solusi, ya. Kalau saya pensiun, income saya tetap dapat, ya. Kalau income dari perusahaan ada sih, ya, ada sih. Kami dikasih pesangon besar, tapi yang saya pikirkan adalah saya memikirkan anak-anak saya ke depan. Kenapa? Ketika saya punya anak-anak saya harus, begitu saya pensiun, dia tidak punya mereka masih sekolah. Banyak kan karyawan yang masih sekolah, anaknya udah pensiun, banyak sekali. Itu makanya mereka sibuk bekerja kembali. Nah, saya melihat bahwa ini bisnis yang saya bangun, saya sudah hitung-hitung ketika 5 tahun ke depan, ya. Alhamdulillah saya lihat ini potensi punya income justru jauh lebih besar pada gaji saya sekarang. Itu yang paling penting. Sudah hitung-hitung, kerja lambat aja, apalagi kerja cepat, ya. Sekarang saya masih kerja aktif, memang terkesan saya agak lambat, tetapi setiap hari saya kerjakan. Setiap hari saya berbicara, di mana ada momen, di mana ada kesempatan, saya kenalkan. Seperti yang dibilang oleh Pak Freddy tadi, seperti dikatakan oleh Pak Ketut tadi, betul, bahwa kita jangan bosan-bosan, kenalkanlah tren ini. Karena ketika perkenalkannya, Anda dapat hadiah dari CEO-nya. Hadiahnya apa? Anda diberikan komisi. Ya, itu sebenarnya yang menjadi hebatnya bisnis track ini. Terus yang kemudian apa lagi ya? Saya melihat bahwa ini adalah solusi impian hidup saya. Teman-teman semua, apabila suatu bisnis sudah menjawab solusi hidup atau solusi impian hidup Anda, kira-kira apakah Anda tidak mau menjalankannya? Udah pasti kita ingin menjalankannya. Kenapa? Karena ada solusi. Ngapain lagi cari yang lain, ya? Jadi saya pikir ini yang membuat saya tertarik menjalankan tren ini. Kenapa? Jalannya gampang, sambil saya pakai, saya santai-santai, saya pamer-pamer, orang bertanya. Nah, di saat orang bertanya, saya menjawab. Itu gunanya kita wajib hadir setiap sempatkan lah, gak usah bilang wajib ya. Sempatkanlah hadir dalam Zoom meeting. Hadir dalam Zoom meeting yang selalu ditampilkan oleh perusahaan. Kenapa? Itu adalah media belajar untuk mengasah pengetahuan produk, mengasah pengetahuan kita tentang bisnisnya, ya. Saya lakukan itu setiap hari, saya nambah terus wawasan, saya mudah menjelaskan kepada orang dan membuat orang mudah tertarik. Itu ya. Baik, luar biasa. Baik, Bapak Ibu semua, tidak perlu malu kalau katanya, wah Mas nih kok udah jabatan begini, sudah penghasilan begini, kok masih receh-receh dicari. Itu loh, saya diajakin. Saya diajakin cari. Kenapa? Karena begitu saya sebut ada 5.000 per bulan. Wah, kok 5.000 per bulan dicari-cari. Saya bilang 5.000 per bulan dikali berapa? Kalau kali cuma 1 nggak menarik, tapi kalau dikali dengan 100.000 berapa? 500 juta. Mungkin nggak kamu dapatkan? Pasti mungkin. Gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin saya hari ini semoga dapat membantu, menginspirasi Anda semua bahwa saya saja tidak lelah walau waktu saya sedikit menjalankan ini, apalagi Anda semua yang muda. Ya. Monggo silakan. Oke. Terima kasih Bu Masti.